Injil Matius, pasal 5, mulai dari ayat pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya. Saudara yang kekasih, di pasal sebelumnya, yaitu di pasal 4, sudah banyak orang yang ikut mendengarkan Yesus, mereka yang disembuhkan, mereka yang telah ditolong oleh Yesus, mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Di ayat 25 pasal 4, maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Banyak orang datang, saudara. Maka Yesus naik ke atas bukit dan dia duduk di sana. Dia mulai mengajar di sana. Dia memang datang ke dalam dunia ini untuk berfirman. Dia mengambil rupa menjadi manusia untuk menyampaikan kehendak Allah, untuk berfirman. Maka pada kesempatan ini Yesus mengajar. Karena orang sudah berkumpul semua, maka ia mau mengajar. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi Yesus mengatakan, berbahagialah. Di sana banyak orang, jadi katakannya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Miskin maksudnya di sini, saudara, bukan miskin harta, tapi miskin merasa aus akan Tuhan, mau mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Jadi bukan hanya miskin karena nggak ada uang begitu, saudara, tetapi merasa miskin. Banyak orang merasa dirinya kaya, sehingga dia tidak memerlukan Tuhan. Kalau kita hitung berapalah kayanya manusia, saudara yang kekasih. Sementara Allah itu memang kaya. Dia pemilik segala sesuatu. Langit dan bumi buatan tangannya. Jadi kalau ada orang pun yang memiliki kekayaan sebesar Indonesia ini, itu masih miskin dibandingkan dengan Allah yang empunya jagat raya ini. Namun banyak orang merasa dia lebih kaya dari Allah, sehingga ia sombong. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah orang yang berpengharapan kepada Tuhan. Orang yang miskin merasa memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Kalau orang yang sudah merasa kaya, dia tidak memerlukan Tuhan. Kadang-kadang mereka berkata, wah, semuanya gampang. Tidak perlu lagi Tuhan, tidak perlu. Karena sudah kaya. Namun kalau mereka nanti menghadapi satu masalah dalam hidup mereka yang tidak bisa dibeli dengan uang, dengan harta benda, disitulah mereka baru sadar. Banyak orang yang telah mengalami itu, saudara. Karena uangnya tidak lagi membantu, maka dia akan berkata, uang ini tidak bisa membantunya. Biarpun banyak uang, tapi tidak bisa memberikan kepadanya umur yang lebih panjang. Kalau sudah sakit, dia mau beli apapun bisa menurutnya, tetapi dia tidak bisa menambah itu sejengkal daripada nafas kehidupan itu. Jadi ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Artinya yang memerlukan Tuhan. Walaupun dia kaya, tetapi dia merasa miskin. Memerlukan Tuhan, artinya dia menganggap apa yang dia miliki ini tidak akan mampu untuk menyambung kehidupannya. Ya, ini memang satu kebenaran, saudara.
apapun yang kita miliki, seandainya kita kayanya pun sebesar planet ini, kalau nafas dihentikan, ya udah, nggak akan menolong itu uang kita itu. Jadi Yesus mengatakan, berbahagialah orang yang memerlukan Tuhan, yang tak berdaya, datang kepada Tuhan. Karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi orang yang rindu akan Tuhan, yang merindukan pertolongan Tuhan, nah, itulah orang yang akan mempunyai kerajaan sorga. Jadi ada kerinduan di hatinya. Ada satu kehendak, keinginan dari hatinya untuk ditolong oleh Tuhan. Ayat 4, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dan hal ini saudara telah disampaikan oleh Nabi Yesaya juga. Dan Tuhan menggenapi ini. Jadi Yesus datang ini untuk menggenapi semua apa yang telah disampaikan oleh para nabi. Jadi Nabi Yesaya di Yesaya 61 ayat 2 dikatakan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang. Jadi Yesus datang untuk menghibur, untuk memberikan penghiburan. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Artinya Yesus mau menghibur mereka. Jadi banyak orang yang berbondong-bondong kepadanya, dia memberikan kata-kata ini untuk menghibur mereka. Ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Jadi orang yang berbahagia itu adalah orang yang lemah lembut. Bagaimana itu lemah lembut, saudara? Artinya lemah lembut ini sebenarnya, saudara, bukan maksudnya lemah gemulai begitu. Artinya dia memiliki kerendahan hati, rendah hati dia. Dia tidak arogan. Dia lemah lembut. Ya. Jadi orang-orang yang demikianlah yang memiliki bumi. Ayat 6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi Yesus menyampaikan ini kepada orang banyak, berbahagialah kamu yang haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Karena Yesus akan memuaskan orang itu. Yesus akan mengajarkan firman. Firman itu adalah kebenaran. Jadi kalau ada orang yang haus akan firman, akan kebenaran, Yesus mengatakan mereka akan dipuaskan. Yesus akan memberikan kepuasan itu kepada orang-orang yang haus akan kebenaran. Ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi siapa yang murah hati juga memperoleh kemurahan. Ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Suci hatinya, yang bersih hatinya, saudara. Jadi orang-orang yang bersih hatinya, dia akan melihat Allah, melihat kerajaan sorga. Makanya Yesus menyampaikan kepada Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali, kamu harus dilahirkan dari air dan roh. Untuk apa? Untuk memohonkan hati nurani yang baik, yang suci hati, sehingga kalau dia sudah suci hatinya, dia akan melihat kerajaan Allah. Karena tidak seorang pun yang bisa melihat kerajaan Allah itu kalau dia tidak dilahirkan kembali. Yesus sendiri yang mengatakan itu di Yohanes 3 ayat 3. Orang yang suci hatinya akan melihat Allah, akan melihat kerajaan sorga. Ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai,
karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi, saudara yang kekasih, kalau kita sudah mengaku menjadi anak-anak Allah, mari kita lakukan apa yang disampaikan Tuhan Yesus ini, membawa damai. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita pergi, kita membawa damai. Bukan perbantahan, bukan berbantah-bantah, bertengkar, apalagi di media sosial, di TikTok banyak saya lihat itu, menganggarkan aku ini berilmu, punya ilmu, makanya dia marah-marah nanti di dalam TikTok itu. Marah-marah. Beginilah. Sepertinya dia sudah menguasai Tuhan. Itu kan tidak membawa damai. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita membawa damai di TikTok ini. Di media sosial, mari kita membawa damai. Jadi kalau kita membawa damai, dimanapun kita berada, di media sosial juga, Yesus mengatakan berbahagialah. Jadi orang yang berbahagia menurut Yesus itu adalah orang yang membawa damai. Ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Jadi Yesus memberikan dukungan kepada orang yang melakukan kebenaran. Kalau dia melakukan kebenaran, banyak orang yang tidak suka. Sehingga mereka akan dianiaya. Itu sudah memang kenyataan. Yesus sendiri yang membawa kebenaran juga dianiaya. Jadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran, berbahagialah karena kitalah yang empunya kerajaan Allah. Seandainya kita berlaku benar, berlaku suci, kudus, melakukan kebenaran di tengah-tengah masyarakat dan orang tidak menyukai kita, itu tidak masalah. Kita dikucilkan karena kita melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan. Dan itu sudah biasa, saudara. Orang-orang yang memang sungguh-sungguh melakukan kebenaran, tidak semua orang mau menerima mereka. Tidak semua orang. Ada yang menerima, ada yang tidak. Dan bahkan ada yang dianiaya. Sama seperti Yesus dianiaya. Juga para rasul, para nabi juga dianiaya karena mereka menyampaikan kebenaran, mereka melakukan kebenaran. Banyak orang yang tidak suka. Karena itu adalah keinginan iblis. Keinginan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi berbahagialah saudara yang kekasih yang tetap hidup di dalam kebenaran. Walaupun banyak tantangan. Banyak yang tidak suka. Lebih banyak yang tidak suka. Biasanya seperti itu. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela. Nah ini yang sedang terjadi dan sering terjadi. Dan dianiaya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi Yesus sudah menyampaikan ini saudara. Jadi bagi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, mari kita tetap bersuka cita. Walaupun ada tantangan dalam hidup ini, kita dicela, dianiaya karena nama Yesus. Karena Yesus yang kita sembah. Kita diejek, kita dihina. Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah. Ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi Yesus sudah mengatakan bahwa itu akan terjadi bagi kita. Semua akan mau melawan kita,
akan menantang kita, akan mau berbantah-bantah dengan kita kalau kita melakukan kebenaran, hidup di dalam Tuhan. Karena memang iblis itu aktif, menggerakkan orang-orang untuk menganiaya kita, untuk mencela kita, untuk memfitnah kita. Oleh sebab itu mari kita teguh di dalam iman kita. Caranya saudara, mari kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya supaya iman kita menjadi iman yang kokoh. Sebagai seorang yang membangun rumah di atas batu. Jadi kalau ada angin-angin, ada banjir, yang seperti itu, ada penganiayaan, kita dicela, kita difitnah, kita tetap kuat. Kita bisa tetap bertahan karena kita melakukan firman Tuhan. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, dia memberikan sugesti, dukungan bagi kita orang-orang yang percaya kepada dia, dan supaya kita jangan lemah dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada dia. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Jadi garam yang dimaksudkannya ini saudara adalah garam yang dulu di zaman Yesus itu ada garam itu yang ada dalam batu. Jadi kalau sudah habis rasa asinnya itu batunya itu dibuang sehingga diinjak orang. Nah, begitu maksudnya. Jadi kita ini adalah garam, artinya yang membuat lingkungan kita, dunia kita, rumah kita terasa ada rasanya, rasa enak. Jadi kalau ada garam di sayur itu, enak sayur itu. Ikan, ya seperti itu maksudnya kita lah yang membuat kehidupan ini enak. Jadi mari kita tetap menjadi garam. Jangan kita lemah. Jangan kita tidak tetap bergairah dalam hidup. Kita harus semangat. Kita harus semangat. Kita harus terus dekat dengan Tuhan. Hidup di dalam Tuhan. Baca kitab suci setiap hari. Belajar tentang firman Tuhan. Dan lakukan supaya kita garam yang kita punya itu tidak habis. Sehingga kita terus tetap menjadi garam. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Yesus juga mengatakan kita adalah terang dunia. Kenapa kita menjadi terang dunia? Ketika kita sudah menerima firman. Firman itu adalah pelita. Firman itu adalah pelita yang memancarkan terang. Jadi ketika kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam Yesus, dan Yesus tinggal di dalam kita, firman Allah tinggal di dalam kita, kita akan menjadi terang. Kita adalah terang. Ayat 15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi ketika kita melakukan firman Tuhan, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka kita menjadi terang dimanapun, di rumah kita, di lingkungan kita, dan orang melihat ada perbedaan di dalam hidup kita, saudara yang kekasih, bahwa kita ini adalah terang. Tidak hidup di dalam kegelapan. Dengan demikian orang yang melihat kita akan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat
atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat itu, tapi untuk menggenapi. Jadi banyak hal-hal yang sebelumnya telah dituliskan, Tuhan Yesus menggenapinya. Nanti kita akan lihat saudara bagaimana caranya, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ayat 18, karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Jadi ini disampaikan Tuhan Yesus bahwa hukum Taurat itu tetap berlaku. Satu iota pun, satu titik pun tidak bisa ditiadakan sebelum terjadi. Dan ini sudah banyak juga yang digenapi saudara. Seperti persembahan itu yang dulunya itu pakai domba dipersembahkan. Sekarang tidak lagi karena Yesus sudah menggenapinya di kayu salib. Makanya orang yang percaya kepada Tuhan sekarang, orang Kristen sekarang tidak melakukan itu lagi. Itu sudah digenapi. Jadi kalau sudah digenapi tidak dilakukan lagi saudara. Itulah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang lain masih. Seperti jangan berzina itu tetap. Dia menaikkan standar hukum itu. Naik dia. Ayat 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Jadi walaupun kita bisa masuk dalam kerajaan sorga, tapi kalau kita tidak mengajarkannya, kita menduduki tempat yang rendah. Dan siapa yang melakukan dan mengajarkannya, dia akan mendapatkan tempat yang tinggi. Itu saudara. Ayat 20, maka aku berkata kepadamu. Jadi Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah ini hukum saudara yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, berarti kita harus lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat. Jadi ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang ahli tentang Taurat. Orang-orang Farisi, pengajar-pengajar Yahudi. Jadi bagi kita orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus ini, dikatakan kita harus lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Bukan daripada orang Yahudi saja. Kalau orang Yahudi biasa, masih lumayan. Ini harus lebih benar dari orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Jadi orang-orang yang ahli di dalam keagamaannya. Kita harus lebih benar, apalagi dibandingkan dengan dari agama lain, saudara. Orang-orang Yahudi itu sebenarnya kalau kita melihat mereka sangat menguduskan diri mereka, menyucikan diri mereka. Kalau mengikut agama mereka luar biasa, saudara. Namun bukan hanya standar orang biasa ini, orang Yahudi biasa, tetapi standar orang yang sudah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi sebagai anak-anak Tuhan harus kita lebih benar. Kalau kita tidak lebih benar, kata Tuhan Yesus, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan mungkin ada orang berkata, bagaimana caranya itu? Susah itu. Ya iya memang susah. Sulit itu, iya sulit. Namun kalau kita sudah mendengar firman Tuhan dan kita melakukannya,
maka apa yang sulit menurut pikiran kita, itu akan menjadi ringan. Yesus mengatakan, pikullah kuk. Itu aturan yang disampaikan Tuhan Yesus ini, itu adalah kuk yang kupasang. Dan belajarlah padaku. Jadi kita belajar dari Tuhan Yesus, karena kuk yang kupasang itu enak sebenarnya kalau kita mau memikul kuk yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini, mendengarkan firman Tuhan ini dan melakukannya, maka kuk itu terasa enak. Jadi firman Tuhan itu jadi enak, saudara, sebenarnya kalau kita mau. Makanya Yesus mengatakan ini karena memang kuk yang dipasangnya itu enak dan bebanku pun ringan, artinya itu gampang diangkat, tidak berat. Jadi Yesus sudah mengatakan itu, saudara, marilah kita memiliki hidup keagamaan lebih benar daripada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi jangan menyangka itu berat, sulit. Enggak. Yesus yang menjamin itu bahwa hukum yang disampaikannya itu adalah hukum yang enak. Membuat hidup kita enak, saudara. Dan beban yang dipasangkannya itu ringan. Ketika kita sudah mulai masuk dengan benar. Jangan kita tidak mau bertobat. Ya sudah jelas itu berat. Tetapi kalau kita mau melakukan firman, kita mau bertobat, kita mau mengaku dosa kita mau dibaptis, itu akan ringan karena Yesus akan mengajar kita untuk bisa melakukan firman Tuhan itu. Jadi Tuhan Yesus mengatakan di sini, kita harus memiliki hidup keagamaan melebihi ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Jadi apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini adalah satu aturan. Kita harus lebih benar dari ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 21, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Jadi ini di hukum Taurat itu sudah ditulis, jangan membunuh. 10 perintah Allah itu jangan membunuh. Jadi Yesus tadi mengatakannya, aku tidak meniadakan tetapi untuk menggenapinya. Yesus menggenapi di sini di ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Artinya, menurut Yesus, bukan hanya membunuh yang dihukum. Yang marah saja, yang mengatakan kafir, yang mengatakan jahil kepada saudaranya, dia harus dihukum. Jadi bukan hanya membunuh saja, saudara. Yang marah saja pun sudah harus dihukum. Ayat 23. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Inilah satu aturan untuk menyembah Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, kita harus damai. Harus berdamai dengan semua orang. Harus berdamai, harus kita berdamai. Kalau orang tidak mau berdamai, itu urusannya. Tetapi dari pihak kita, kita harus mau berdamai dengan orang, semua orang. Sehingga persembahan kita diterima oleh Tuhan. Jadi Yesus mengatakan, setelah kita berdamai dahulu, barulah kita menyembah Tuhan. Membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan kita itu adalah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Hidup kita ini, tubuh kita ini kita persembahkan kepada Tuhan. Aturan untuk datang ke hadapan Tuhan.
yaitu kita memiliki hati yang berdamai. Jadi kalau contohnya kita mau berdamai kepada orang lain tapi dia tidak mau, itu urusannya. Tapi dari pihak kita, kita harus membawa damai. Kita harus mau berdamai. Setelah itu mari kita melakukan apa yang kita lakukan tadi, yaitu mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar utangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Nah, ini tadi yang dikatakannya ini, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapinya. Yesus menggenapi di sini, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi ini aturannya tadi hanya orang yang berzina lah yang salah. Berzina langsung melakukan perzinahan itu. Tetapi Yesus mengatakan orang yang melihat saja dan menginginkannya di dalam hatinya, menginginkan melakukan persetubuhan dengan perempuan itu, Yesus mengatakan orang tersebut sudah berzina dalam hatinya. Jadi ini adalah keinginan mata, saudara. Ya, kalau ada yang seperti itu artinya kita sudah berzina. Jadi inilah perkataan Yesus tadi yang disampaikannya, bahwa dia datang bukan untuk meniadakannya, tetapi untuk menggenapinya, ditambahkannya lagi. Dan Yesus mengatakan itu tadi, ayat 17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi di sini digenapi, saudara. Katanya yang berzina itu bukan harus sudah melakukannya. Jadi dia dihitung berzina ketika dia melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki juga. Kalau dia memiliki nafsu untuk berbuat zina dengan dia, itu sudah berzina dalam hatinya. Itulah hukum yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ayat 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu yang utuh dicampakkan ke dalam neraka. Jadi bukan maksudnya langsung congkel matamu, saudara ya. Maksudnya lebih baik ya daripada kamu buat itu, jangan. Artinya jangan sampai kamu berbuat itu. Artinya daripada kau membuat itu gara-gara matamu, kau cungkillah matamu itu. Jadi artinya Yesus menekankan bagi orang-orang yang percaya kepadanya harus hidup di dalam kebenaran. Tidak hidup di dalam hawa nafsu. Karena itu adalah kasih akan dunia. Makanya Rasul Yohanes mengatakan, janganlah kamu mengasihi dunia. Mengasihi dunia artinya keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Jadi keinginan mata itu jangan sampai begitu. Makanya ini hukum yang diberikan Tuhan Yesus ini sangat ketat dibandingkan dengan hukum Taurat sebenarnya. Hanya melihat saja kita sudah berdosa kalau ada keinginan hati untuk berbuat dosa itu. Hanya keinginan saja ya. Jadi sudah berdosa di dalam hati, kata Tuhan Yesus. Makanya dikatakan lebih baik cungkil matamu itu. Jadi sebenarnya bukan maksudnya langsung cungkil juga, bertobatlah maksudnya. Bertobatlah dan jangan lakukan lagi.
Jadi Yesus pun tidak mau kita memang tidak punya mata, saudara. Tetapi artinya awaslah, berawas-awaslah, jangan buat itu. Ini adalah satu ketegasan. Hanya gara-gara matamu kamu bisa masuk ke dalam neraka. Itu maksudnya. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Artinya hanya gara-gara bagian dari tubuh kita, kita bisa masuk ke dalam neraka. Daripada terjadi itu bagi kita, lebih baik kita potong tangan kita, katanya. Ini adalah ketegasan supaya anak-anak Tuhan itu hidup di dalam kebenaran, jauh dari dosa. Inilah yang dimaksudkan di dalam Yohanes pasal 1 itu, saudara, ayat 1. Yesus berfirman. Inilah firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan firman yang disampaikan Tuhan Yesus ini lebih daripada hukum Taurat. Lebih daripada hukum Taurat. Yesus mengharapkan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya, kita hidup lebih benar, lebih suci daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ayat 31. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang berzina, yang diceraikan, ia berbuat zina. Nah, ini adalah kenyataan sekarang ini, saudara. Banyak orang yang mempersoalkan ini, kecuali karena zina. Artinya bisa menceraikan istri kecuali karena zina. Tunggu dulu, saudara. Kita akan bahas mengenai ini. Apa sebenarnya surat cerai itu? Di dalam agama Yahudi telah dituliskan mengenai orang yang diceraikan itu. Kita akan baca di Ulangan 24 ayat 1-4. Apabila seorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu, sebab didapatnya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu. Sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya. Memang enak laki-laki di zaman itu. Luar biasa. Ada didapatnya tidak senonoh, kasih surat cerai, dah cerai. Luar biasa kuasa daripada laki-laki. Ya. Oke, ayat 2. Dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana lalu menjadi istri orang lain. Ayat 3. Dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu serta menyuruh dia pergi dari rumahnya. Atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama, nah, jadi ada suaminya yang pertama tadi, yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau menentangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, jadi ini aturan ini begini, saudara. Tadi ketika sudah diceraikannya istrinya dan istrinya itu kawin dengan orang lain. Oke, terus orang lain itu mungkin mati atau meninggal, dia tidak boleh lagi ambil istrinya itu. Nah, itulah surat cerai ini sangat berkuasa. Yang penting kalau tidak suka kasih surat cerai. Inilah yang disampaikan tadi, harus memberi surat cerai. Tapi Yesus mengatakan di sini, kecuali karena zina. Kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina.
Artinya bukan istrinya yang berzina. Laki-laki ini sebenarnya yang memiliki keinginan untuk menceraikan istrinya karena dia mau berzina. Setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Kan sudah berzina, kenapa dikatakan lagi ia menjadikan istrinya berzina? Berarti dia belum berzina. Berarti bukan perempuan itu yang berzina. Karena ada kehendak, keinginan untuk berzina. Itu sebenarnya maksudnya. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan itu, ia berbuat zina. Artinya kalau seseorang menikahi perempuan yang sudah diceraikan oleh suaminya yang pertama itu berzina juga. Artinya ini sangat ketat, saudara. Hubungan suami istri ini sangat ketat, tidak boleh cerai. Yesus menegaskan itu, tidak boleh cerai. Kita akan baca, saudara, di Matius 19. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea dan di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Maksudnya itu adalah pasangan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Udah satu daging, saudara. Jadi orang yang sudah menikah itu sudah satu daging. Tidak boleh bercerai. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Jadi apapun yang terjadi tidak boleh cerai. Kalau cerai dan menikah dengan orang lain, itu sudah berzina. Itu makanya Yesus mengatakan kecuali karena zina. Artinya ada keinginan untuk berzina daripada laki-laki itu. Melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi ini adalah aturan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Bagi orang-orang yang sudah menjadi pengikut Yesus tidak diperbolehkan untuk bercerai. Karena mereka yang sudah dipersatukan oleh Allah itu sudah menjadi satu daging. Jadi ketika terjadi perceraian artinya orang-orang itu akan menjadi suami istri lagi di tempat lain. Itu sudah berzina. Artinya tidak boleh bercerai. Ini yang ditegaskannya kepada orang-orang Farisi pada saat itu. Ayat 7, kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Artinya sebenarnya nggak boleh. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sebenarnya tidak boleh. Tapi karena ketegaran hatimu. Jadi mungkin pada saat itu mereka rame-rame datang kepada Musa. Wah, Abraham aja ada 3 istrinya. Mereka akan melakukan itu. Sehingga Musa ya udahlah. Silakan. Tapi buat surat cerai. Jadi apalah guna surat cerai itu sebenarnya, saudara. Artinya suka-suka laki-laki lah. Memang ini laki-laki yang dikatakan, bukan perempuan yang menceraikan. Nggak ada, karena ya memang ada sekarang ini juga perempuan menceraikan suaminya. Baru sekarang ini, kalau di zaman dulu itu saudara, laki-laki lah yang berkuasa penuh. Jadi perempuan itu ya seperti barang lah sama dia. Seperti barang. Jadi kalau dia sudah tidak suka, tidak senonoh, tidak rajin, dia udah cerai. Kawin lagi dia. Sudah tidak baik lagi, sudah agak kurang-kurang, dah cerai. Kasih surat. Ada surat cerai, dah selesai. Enak sekali. Hidup di dalam dosa enak sekali itu.
Jadi kalau sudah tidak suka dia mungkin dia makanan yang dihidangkan perempuan itu, istrinya itu tidak baik lagi, udah diceraikannya. Yang tidak senonoh, tadi kita baca tadi di Ulangan 24 tadi itu, kalau dia tidak senonoh, ya udah diceraikan, dikasih surat, sudah selesai, itu sudah benar. Jadi sebenarnya itu karena ketegaran hatimu. Jadi surat cerai itu ada karena ketegaran hati orang-orang itu pada masa itu. Makanya dikasihnya surat cerai. Jadi tidak boleh, karena kalau sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kecuali dia mati. Kecuali mati. Jadi aturan sebagai orang pengikut Yesus ini tidak boleh bercerai. Siapapun dia. Tidak boleh bercerai. Itulah aturan yang diberikan Tuhan Yesus bagi kita, saudara. Mari kita melakukannya. Jadi banyak orang sekarang juga, ada juga pendeta-pendeta itu, orang yang sudah bercerai, dikawinkannya lagi. Nggak boleh sebenarnya itu. Nggak boleh. Itu nggak benar. Yesus, ya kalau saya, ya daripada saya yang kena hukuman dari Tuhan, ya biar aja orang marah sama saya. Saya pernah mewawancarai orang yang sudah menikah dan dia sudah bercerai katanya, tapi masih hidup suaminya. Saya bilang nggak bisa. Nggak bisa itu. Ya biar saja orang tidak suka sama kita. Makanya Yesus mengatakan, berbahagialah kamu. Kamu dianiaya, dihina, difitnah karena melakukan kebenaran. Karena namaku. Karena kamu adalah pemilik. Lebih baik saya memiliki sorga daripada memiliki nama baik karena mau melakukan apa saja demi orang lain supaya menikah. Padahal dia sudah menikah, ngapain tuh? Tidak boleh. Harus dia disuruh dia berdamai dengan suaminya. Berdamai dia dengan istrinya. Itu yang harus dilakukan sebagai hamba-hamba Tuhan, harus melakukan ini. Bukan, oh ini karena zina. Jadi boleh karena zina. Jadi alasannya untuk bisa kawin lagi karena zina. Belum tentu istrinya juga berbuat zina. Tapi sebenarnya itu karena ada keinginan berzina. Makanya dikatakan di sini, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi orang yang menikah itu, contohnya laki-laki itu, kalau dia kawin dengan perempuan lain pun, dia berbuat zina juga. Walaupun disahkan oleh siapa itu, pastor atau pendeta atau siapapun, itu dia berbuat zina. Jadi orang yang sudah menceraikan istrinya, walaupun ada surat cerai, menurut Yesus itu adalah berbuat zina. Aturan yang dibuat Yesus. Makanya Yesus datang ke dalam dunia ini, dia langsung datang mengambil rupa sebagai manusia untuk meluruskan. Makanya dikatakan tadi, surat cerai itu tidak boleh. Karena ketegaran hati daripada orang-orang Yahudi pada masa itu, orang Israel pada masa itu, berdebat dengan Musa, maka dia mengeluarkan surat itu, surat cerai. Namun sebenarnya Yesus mengatakan apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya para pendeta itu, pastor atau siapapun yang menjabat agama itu tidak boleh menceraikan orang yang sudah dipersatukan oleh Tuhan. Karena mereka sudah satu daging. Jadi walaupun sudah ada surat cerai dan dia menikah dengan orang lain, Tuhan Yesus mengatakan orang itu berbuat zina. Ini tadi kan? Lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ini aturan Tuhan Yesus. Jadi bagi pengikut Yesus harus benar-benar melihat ini. Ayat 10 di Matius 19 ini, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin.
Nah, ini murid-murid Yesus ini yang mengatakan ini. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Makanya memang sudah wajar banyak orang yang salah mengerti tentang firman Tuhan. Hanya orang yang dikaruniai lah yang bisa mengerti ini. Jadi ada yang salah mengerti. Sehingga mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, kecuali karena zina. Kita baca Matius 5 ayat 32 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Kenapa dikatakan seperti itu? Ia menjadikan istrinya berzina. Artinya istrinya ini perlu berzina. Jadi kecuali karena zina, maksudnya dia tidak mau melakukan kehendak Allah. Zina, laki-laki itulah yang mau berbuat zina. Dia tidak menurut kepada Tuhan, dia mau berbuat zina, dia mau kawin lagi. Kecuali karena zina, artinya di sini sebenarnya dia memiliki rancangan dalam hatinya untuk berbuat zina. Ketika kita menceraikan istri kita, itu artinya kita sedang merencanakan untuk berzina. Karena keinginan hati itu. Jadi ini disampaikan kepada laki-laki saudara yang kekasih. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Artinya keluarga itu masuk di dalam kehidupan zina. Jadi kecuali karena zina ini bukan maksudnya istrinya sudah berzina. Tapi kecuali karena memang keinginannya untuk berzina, maksudnya tidak melakukan kehendak Allah lagi. Dia mau hidup dengan kehendaknya sendiri. Tidak taat kepada Tuhan, itu zina. Kecuali karena zina. Dia merancangkan sesuatu. Kan enak juga memang itu. Yang hukum Taurat tadi itu. Di Ulangan 24 itu. Yang jadi kalau tidak suka dia, dicarinya lah gara-gara. Ya kan? Dibilangnya tidak senonoh, tidak begini. Sudah ada dalam hatinya, istriku ini berzina. Walaupun istrinya tidak berzina, kan bisa dia buatnya. Alasannya itu. Ditulislah surat itu. Dah, kawin lagi dia ke tempat lain. Jadi Yesus mengatakan, kalau dia kawin dengan perempuan lain juga, dia berzina. Itulah yang kita baca tadi di Matius 19. Lalu kawin dengan perempuan lain. Ya, ini artinya laki-lakinya kawin lagi ke perempuan lain. Tadi dia sudah menyerahkan surat cerai kepada istrinya. Sudah dia serahkan surat cerai itu. Secara hukum dia sudah sah cerai. Lalu kawin dengan perempuan lain, ya dia berbuat zina, ya sama saja lah. Artinya menurut Tuhan itu tidak sah. Menurut hukum Taurat itu sah. Tapi menurut Tuhan Yesus itu tidak sah. Artinya orang yang melakukan itu berbuat zina ketika ia menikah lagi dengan perempuan lain. Ini sangat ketat saudara. Makanya murid-murid Yesus sendiri, ya baguslah tidak menikah. Tetapi ini memang aturan Tuhan Yesus. Dia tidak menghendaki seorang pun bercerai. Makanya kalau mau menikah saudara yang kekasih, pikirkan baik-baik. Kamu harus menerima orang yang menjadi pasanganmu itu sehidup semati dengan dia sampai mati memisahkan. Itulah aturan Tuhan Yesus. Kalau kita pakai saja hukum Taurat saudara, enak sekali, gampang itu saudara. Kita bisa berbuat itu suka-suka hati kita. Surat cerai, apa susahnya buat surat cerai? Ya gampang. Sama seperti yang dilakukan orang itu. Dia datang ke pengadilan, dia menuntut supaya cerai karena istrinya sudah berbuat zina. Dari mana dia tahu? Kita tidak tahu. Kan dia hanya dengan perkataannya saja. Lah itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, orang-orang ahli-ahli Taurat. Karena mereka mencari kelemahan hukum itu. Artinya mereka suka-sukanya. Ya ada tertulis di hukum Taurat. Barang siapa yang ingin menceraikan istrinya, kasih surat. Ya gampang lah, 1000 surat pun bisa kita buat satu hari. Hari ini kita menikah dengan satu orang, besok kita
buat surat cerai. Wah, luar biasa. Jadi inilah yang mau diterangkan oleh Tuhan Yesus, maka dia datang ke dunia ini, ke bumi. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus yang berfirman. Inilah firman yang disampaikannya. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menegaskan ini, bahwa sebenarnya apa yang dilakukan oleh Musa itu hanya oleh karena ketegaran orang Israel pada saat itu, memaksa dia untuk memberikan satu kebijakan, sehingga ia mengatakan kasih surat. Jadi Yesus tidak menghendaki perceraian, saudara. Mari kita taat kepada Tuhan. Mana yang kita pilih, itu tergantung pilihan. Apakah kita mau hidup oleh hawa nafsu, atau kita mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menyucikan diri sama seperti Yesus. Mari kita pilih, itu pilihan saudara. Ketika kita tidak melakukan firman, maka Yesus mengatakan, kita tetap berada di dalam dosa. Murka Allah tetap atas kita. Jadi sebagai anak-anak Tuhan harus menyucikan diri sama seperti Yesus. Itu ditulis oleh Rasul Yohanes. 1 Yohanes 3 ayat 3. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, yaitu kepada Yesus, menyucikan diri sama seperti dia. Sama seperti Yesus adalah suci. Jangan karena kita mau menikah lagi dengan orang yang lebih cantik. Karena ini kita cari alasan. Dan kita cari alasan lebih mudah lagi yang mau kita gait itu. Kita buatlah tuduhan. Dan itu memang dilakukan oleh orang-orang Israel. Orang-orang Yahudi. Karena itu sudah sesuai dengan hukum Taurat. Jadi itu tidak berdosa menurut mereka. Tapi menurut Tuhan Yesus itu, apa yang dipersatukan oleh Tuhan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Jadi itu aturan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kita boleh memilih, saudara. Kita mau menjadi pengikut Yesus, kita mau mendapatkan hidup yang kekal atau tidak, itu pilihan. Itu pilihan saudara. Kalau kita rela tidak mendapatkan hidup yang kekal, dipersilakan saudara. Dipersilakan. Buatlah sesuka hatimu. Karena itu tadi dikatakan kecuali karena zina. Itu maksudnya karena ada keinginan untuk berzina. Artinya tidak mau taat kepada Yesus lagi. Tidak mau taat kepada Allah. Tidak mau taat kepada Tuhan. Kecuali karena zina. Ia menjadikan istrinya berzina. Jadi sebenarnya kalau dia sudah berzina, sebenarnya bukan menjadikan istrinya berzina. Ya kan? Artinya memang kalau sudah berzina lah. Artinya sudah benar itu. Ini enggak. Laki-laki ini yang mempunyai rancangan itu. Karena memang sudah ada hukum Taurat itu. Jadi artinya perkataan ini sebenarnya bukan maksudnya istrinya yang sudah berzina. Ini perkataan ini sebenarnya karena ada kemauan berzina dari laki-laki itu. Jadi siapapun yang menikah dengan dia walaupun sudah diberikan surat cerai itu, menurut Yesus ia berbuat zina. Artinya laki-laki dan perempuan sebenarnya harus tetap menjaga keutuhan keluarga itu. Apapun yang terjadi karena memang sudah satu daging. Itu maksud Tuhan Yesus. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang menjadi pelaku firman. Kalau memang kita mau mendapatkan hidup yang kekal itu, mau masuk di dalam kerajaan sorga, mari kita melakukan firman Tuhan ini. Inilah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, mari kita lakukan. Ayat 33, kamu telah mendengar pula
yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi ini adalah firman Tuhan. Artinya kalau hamba-hamba Tuhan juga harus berpedoman seperti ini. Ya artinya ya. Tidak, tidak. Jangan mendua. Kita harus melakukan firman, saudara. Jangan kita bersumpah. Makanya orang Kristen kalau dilantik berjanji. Nah, jadi itulah yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus. Artinya hukum yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini lebih tinggi standarnya daripada hukum yang disampaikan oleh Musa. Kalau hukum Musa masih bisa dicari celahnya. Bisa dicari. Ini sudah ketat sekali ini, saudara. Ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya kalau kamu tahan, ya kasih. Tapi kalau enggak, lari aja lah. Ini memang ngeri juga ini. Ini luar biasa ini. Ya, Tuhan Yesus ketika ia ada di bumi. Ini teladan kita Tuhan Yesus itu, saudara. Dia mau dilempari, dia menghilang, saudara. Ya artinya ya, ini dia yang menyampaikan ini. Kalau ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia mau dilempari, dia lari. Dia menghilang. Nah itu bisa kita contoh. Ya, daripada kita dihabisi, ya lebih baik kita menghilang. Ini artinya Yesus ini sudah memiliki kuasa jauh melebihi orang lain. Jadi kita anak-anak Tuhan sebenarnya harus sampai ke tingkat itu. Sehingga kita bisa melakukan ini. Ketika Yesus itu dicambuk, dia itu biasa saja itu baginya. Karena itu sudah biasa, nggak ada apa-apanya itu sebenarnya. Tapi bagi kita kalau ditampar pipi kiri, bengkak, kasih lagi, nah ini jangan. Ini memang sulit ini firman Tuhan ini. Artinya jangan membalas lah maksudnya. Ya, tapi Tuhan Yesus mengambil langkah. Karena Yesus adalah roh. Ketika dia mau dilempari, dia hilang. Dari tengah-tengah orang-orang Yahudi itu. Dia hilang. Apakah kita bisa hilang juga? Jadi Yesus mengatakan orang yang lahir dari roh itu seperti angin. Artinya bisa dia seperti itu sebenarnya. Jadi mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa sampai ke situ. Supaya kita dilahirkan dari roh. Orang yang sudah dibaptis dengan air itu artinya lahir kembali. Tetapi ada sambungannya, saudara. Kita diajar oleh firman Tuhan. Sehingga kita betul-betul layak untuk menjadi tempat roh Tuhan, Roh Kudus. Makanya murid-murid Yesus itu 3,5 tahun belajar tentang firman Tuhan kepada Yesus langsung. Mereka baru dibaptis dengan Roh Kudus. Dan satu orang yang tidak lulus, yaitu Yudas Iskariot. Jadi ini adalah proses kita. Kalau kita sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita belajar untuk percaya dan melakukan firman Tuhan itu setiap saat di dalam hidup kita. Sehingga lama-lama kita bersih. Seperti firman Tuhan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kamu telah bersih dari firman yang telah kusampaikan kepadamu. Di dalam Yohanes 15
Ayat 3, Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya. Bukan kepada semua orang itu disampaikannya. Hanya murid-muridnya, hanya 11 muridnya pada saat itu yang masih ada dengan dia. Karena si Yudas Iskariot sudah pergi. Sudah pergi menjual Yesus. Jadi di tengah malam itu Yesus mengatakan bahwa kepada yang 11 ini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi ini perlu kita dibersihkan. Ketika kita mulai melakukan firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita renungkan dan kita lakukan, itulah kita dibersihkan, sedang dibersihkan. Lama-lama kita menjadi sempurna, seperti Bapa kita yang di sorga adalah sempurna. Sehingga kita betul-betul layak untuk menjadi bait Allah, bait Roh Kudus. Itulah yang telah disampaikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita mau sampai di situ, memang kita harus belajar sungguh-sungguh dan menyucikan diri sama seperti Yesus yang adalah suci. Ayat 40, dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Nah, ini masih ringan, saudara. Ya, kalau hanya bajunya nggak masalah. Ya kan? Bisa itu. Dan 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi ada ukuran-ukurannya ini, saudara, enggak sama ini. Ya, seperti itu tadi, menginginkan bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Kalau dia sudah minta yang lebih besar bagaimana? Contohnya, dia sudah minta tanah, dia minta rumah lagi. Wah, jangan juga lah. Jangan sampai situ. Ini banyak orang yang pakai ini, nanti bahaya kita. Ya, dia sudah ambil sepeda motor, dia mau mobilmu. Wah, itu jangan. Jadi ada ukuran-ukurannya ini, saudara. Jangan dipakai sembarangan ini. Bahaya ini. Jadi orang-orang yang ini dikatakan tadi, kalau dia tampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu, itu ukurannya kan kalau hanya tampar saja itu ya nggak terlalu apalah. Tapi kalau diambil nyawamu, jangan, saudara, jangan kasih. Kau lari saja. Ya. Jadi ada hal-hal, ada ukuran-ukurannya. Pipi. Nah, pipi, pak. Pak. Nah, tapi kalau nyawamu diambil, ya larilah. Kan ini bait Allah. Bait Allah. Ketika bait Allah, ya, bait Allah, jadi Yesus mengatakan tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Roh Kudus ada dalam ini. Kita harus jaga juga jangan sampai dihancurkan orang. Ketika bait Allah itu dibuat menjadi tempat berjualan oleh para pedagang, Yesus marah. Dia hancurkan semuanya. Dia putar balikan meja. Yesus marah. Jadi bait Allah ini juga harus kita jaga betul. Sama seperti Yesus menjaga bait Allah. Dia mengatakan, di situ dikatakan bahwa Yesus itu membuang semuanya, memutar balikan meja, marah besar dia, dibuatnya cambuk. Jadi artinya sudah dengan kekuatan penuh dia melakukan ini. Dan dikatakan di situ, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Jadi begitulah dia buat. Jadi kita harus juga menjaga bait Allah ini. Jangan suka-suka orang dengan bait Allah. Ya kita ini bait Allah. Jangan sampai kayak kalau ada yang kayak gini nih, ya kalau hanya pipi saja mungkin nggak apa-apa lah. Tapi kalau bisa pun jangan. Kita menghilang dari situ. Artinya ini tidak membalas. Ya. Kalau yang tingkat itu, jangan nyawa kita. Jadi orang-orang Kristen ini memang kadang-kadang terikat dengan ini. Maka mereka kadang-kadang merelakan diri saja. Dipotong lehernya mau aja dia. Jangan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan. Berdoa. Dan kalau bisa lari. Jadi artinya kalau kita sudah berada di tingkat yang tinggi di dalam kerohanian kita kepada Tuhan, maka kita memiliki kuasa, sudah. Makanya dikatakan jangan membalas, karena kalau balas punya
kecil itu. Sebenarnya kalau kita mau membalas, mungkin kita lebih kuat. Maksudnya itu. Jadi artinya orang itu tidak tahu apa-apa. Janganlah balas dia. Jadi orang itu tidak tahu apa-apa. Janganlah balas dia. Tapi lihat ya, pipi. Ya memang bengkak kalau ditampar ini, kasih lagi ini, bengkak. Jadi kalau memang tidak mau disakiti, ya udah menghilang dari situ, saudara ya. Jangan saudara udah ditampar pipi kirimu, dia mau menikahmu, kau serahkan juga, itu nggak benar. Ya jangan. Orang Kristen harus memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan. Orang Kristen itu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi kalau bahaya sudah di depan, berdoa kepada Tuhan, minta hikmat kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan kekuatan dan juga hikmat untuk apa? Apa yang harus dibuat, saudara. Jangan serahkan kepalamu untuk dipotong. Jangan, saudara. Itu adalah bait Allah. Jaga. Yesus telah membuat itu. Yesus sudah melakukan itu. Dia memutarbalikkan meja itu di bait Allah itu. Gara-gara kemarahannya karena bait Allah dikotori. Jadi anak-anak Tuhan, mari kita berhikmat seperti Yesus. Demikian saudara, mari kita dengar ini saudara. Ini memang ada batasan-batasannya. Tidak dikatakan ketika ditampar pipi kirimu, kasihkan nyawamu. Enggak ya. Enggak. Ya, seperti itu ya. Mari kita belajar dengan Tuhan. Dan kita ikuti bagaimana cara-cara Tuhan menghadapi orang yang ingin menangkap dia, membunuh dia, sebelum dia selesai melakukan misinya, yaitu misi penyelamatan itu. Dia tidak menyerahkan diri. Dia tidak menyerahkan diri. Sudah sering kali dia mau ditangkap, mau ditolak dia ke jurang. Dia menghilang dari tengah-tengah mereka. Jadi anak-anak Tuhan harus memiliki pedoman yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Teladan kita itu, kita harus berlaku seperti itu. Ketika dia mau dilempari, dia hilang. Ketika dia mau ditolak itu ke jurang itu, dia hilang. Jadi dia tidak biarkan dirinya ditolak. Dia tidak biarkan dirinya dibunuh pada saat itu. Karena belum selesai tugasnya. Demikian juga saudara, kalau kita masih muda, masih apa lagi, masih kita melayani Tuhan, kita harus punya hikmat seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Kita minta kepada Tuhan hikmat. Karena Yesus kita itu adalah Yesus yang hidup. Dia ada selalu buat kita. Karena Yesus mengatakan, aku menyertai kamu sampai selama-lamanya. Jadi Yesus ada di situ, saudara. Jadi kalau kita ditampar pipi kiri kita tanya Tuhan. Memang boleh kasih itu. Ya, tetapi jangan sampai kita dipotong. Jangan ya. Yesus adalah teladan kita. Apa yang terjadi di bait Allah itu dia memutarbalikkannya karena dia cinta, kasih, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Artinya apapun resikonya dia hadapi. Dan orang-orang Farisi pada saat itu marah kepadanya. Mulai dari situlah dia mau ditangkap, mau dibunuh. Dia sudah. Ayat 42. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini juga perlu kita ingat, saudara. Kalau ada orang yang meminta, kasih. Yang ada, saudara. Jangan pinjam dari orang lain lagi. Jadi banyak orang-orang Kristen ini supaya dibilang dia baik, dia pinjam lagi ke orang lain. Kan itu artinya kamu tidak punya apa-apa. Kenapa kau pinjam orang lain, kau kasih orang, nanti kau terjebak di dalam hutang. Nggak boleh berhutang juga. Berilah yang ada padamu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu. Kalau ada kamu punya nasi 2, kasih dia 1. Kalau ada 1 bagi 2, bolehlah.
Tapi jangan pinjam uang orang lain untuk itu. Nanti kamu dalam masalah dan nanti akan berkepanjangan di dalam dosa. Kamu sakit hati sama dia, orang lain sakit hati sama kau karena kamu tidak membayar utangmu itu juga. Jadi ini harus ada hikmahnya. Jangan, Tuhan Yesus bilang, berilah kepada orang yang meminta. Kamu tidak punya, kamu kasih apa? Kan itu. Terpaksa kamu meminjam. Jangan, itu salah. Jadi apa yang ada pada kita, itulah yang kita beri. Ya, yang ada pada kita itu yang kita beri. Jangan kita pinjam. Bahaya, banyak orang, memang orang-orang ini memang taat kepada Tuhan, tapi salah. Itu salah, saudara ya. Jadi apa yang kita punya lah yang menurut kerelaan kita. Contohnya kita hanya punya uang mungkin yang bisa kita bagikan, kita kasih. Contohnya kita punya 1 juta yang kita bisa ini karena ini biaya makan kita bulan ini masih ini kita kasihlah secukupnya yang bisa kita kasih sama dia. Jangan berkata besok, jangan. Kalau bisa kita kasih 50.000 kasihlah. Yang kalau kasih 1 juta kamu tidak makan, nanti kamu mengatakan, Tuhan, gara-gara firman-Mu aku ini tidak makan. Jangan begitu. Kita juga harus punya inilah, cerdik seperti ular. Ya, kita harus cerdik juga, saudara yang kekasih ya. Jadi Yesus menyampaikan ini supaya kita memiliki pedoman-pedoman dalam hidup kita. Contohnya kita tidak punya apa-apa selain makanan kita. Ya udah, boleh juga kita berpuasa, kasih dia, nggak apa-apa. Itu boleh. Ya, jadi adalah hikmat dari Tuhan kita. Minta kepada Tuhan kalau kita menghadapi ini. Ayat 43. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Siapa musuh kita, saudara? Biasanya musuh kita itu adalah orang yang sudah ada kontak dengan kita. Bukan orang Amerika sana yang nggak bisa kita lihat. Enggak. Biasanya. Kemungkinan besar orang yang satu rumah dengan kita. Mungkin istri dan anak-anak kita. Itu orang yang bisa kita benci. Yang kita benci itu adalah orang yang dekat. Yang bisa bermusuhan dengan kita itu. Bisa anak kita di rumah. Nggak bisa kita membenci orang yang jauh dari kita. Yang bermusuhan dengan kita itu. Makanya Yesus mengatakan di sini, kasihilah sesamamu manusia. Jadi bukan bencilah musuhmu. Berdoa. Tetapi ini ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita merasa dia niaya mungkin anak kita, atau saudara kita, atau istri kita, atau tetangga kita. Jadi orang-orang yang dekat ini, saudara, yang bisa jadi musuh. Kalau jadi orang Amerika sana itu, mana bisa jadi musuh kita. Jadi ini Yesus mengatakan ini supaya kita tetap mengasihi. Ya, berdoalah. Kalau di dalam hukum Taurat itu, bencilah musuhmu. Wow. Kalau menurut Yesus, kasihilah musuhmu. Luar biasa kan? Jadi itu perbedaan antara hukum Taurat dan hukum yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Dia menggenapinya, dia tidak meniadakan, tapi dia menggenapinya, menambah lagi. Tingkatannya lebih tinggi. Jadi tidak ada hukum yang bisa melawan hukum yang diberikan oleh Tuhan Yesus ini. Tidak ada itu di tempat lain, saudara. Mana kasihilah musuhmu? Enak kali. Artinya kalau kita sudah, ini ya udahlah. Tetapi berdoa katanya. Berdoalah bagi mereka. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Jadi artinya kita mengasihi orang, saudara. Mengasihi semua orang. Jadi mengasihi semua orang itu juga seperti diri kita sendiri. Apa artinya itu, saudara?
mengasihi orang seperti diri kita sendiri. Artinya kalau kita kasih orang lain itu seperti apa yang kita perlakukan dengan diri kita. Jadi kalau kita contohnya, orang mau berbuat jahat kepada kita. Karena kita mengasihi dia, kita tidak berbuat apa-apa. Jangan. Kasihi juga seperti. Kita jaga juga diri kita ini. Seperti dirimu sendiri. Ini kita jaga, kita juga kasih dia seperti kita mengasihi kita. Artinya kalau kita tidak jaga diri kita biarkan kita dibunuh, berarti kita tidak mengasihi diri kita. Berarti apa yang kita perlakukan dengan orang itu sama, berarti dia mati pun nggak apa-apa juga, kan berarti begitu. Jadi kita mengasihi sesama kita itu sama seperti diri kita. Kalau kita makan, berarti kita kasih dia makan. Begitu, jadi sama seperti. Jadi artinya tidak apa itu kasihilah sesama manusia ini bukan hanya sampai di situ, bukan hanya sampai di situ kasihilah sesama manusia, tetapi ada sambungannya seperti dirimu sendiri. Jadi sebagaimana kita mengasihi diri kita, demikian juga kita mengasihi orang lain. Jangan biarkan kita dihancurkannya karena kita mengasihi dia katanya. Wah, jangan. Sama seperti. Dia hanya seperti sebenarnya. Seperti kita mengasihi kita ini. Kalau diri kita ini, kita mengasihi badan kita ini tidak mau dihancurkan, demikian juga kita mengasihi dia, kita tidak menghancurkan badannya. Itu maksudnya. Jadi kalau kita relakan tubuh kita ini dihancurkan, berarti sama juga kita berbuat sama dia. Jadi itu firman Tuhan ini, saudara kita harus renungkan ini baik-baik. Supaya kita jangan dipermainkan orang. Jangan. Ya. Ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi ini memang keras ini, saudara. Bagi orang-orang Kristen ini suatu masalah untuk melakukan firman ini. Tetapi kita harus ada pedomannya tadi. Mengasihi orang lain sama seperti kita. Jangan lebih. Ya, jangan lebih. Ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Artinya kita harus mau berdamai dengan semua orang. Kita berikan senyuman kepada semua orang. Itu baik. Kalau yang seperti itu bisa, saudara. Ya. Bukan maksudnya juga yang lebih dari situ. Contohnya yang anak-anak Tuhan itu dihancuri dan itu kita mau seperti, janganlah. Ya. Dan sampai begitulah. Ya, kita melakukan firman Tuhan ini kita harus mengerti benar-benar. Sama seperti kita mengasihi diri kita, kita mengasihi orang, kita menghormati orang lain, kita hidup damai dengan orang lain. Itu baik, ini nasihat daripada Tuhan Yesus. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi kita melakukan firman itu, saudara, supaya kita disempurnakan dari hari ke hari. Sehingga hidup kita ini menjadi berkat bagi diri kita sendiri, bagi orang-orang, bagi keluarga kita, bagi sesama kita, bagi tetangga kita, dimanapun kita berada. Dan itu adalah hukum yang normal, saudara, kalau kita saling menghormati orang lain, membawa damai, itu baik. Ya. Jadi kita ingat kata-kata Tuhan Yesus itu, bahwa kita mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan, saudara, kita harus tetap terhubung dengan Tuhan. Dalam keadaan apapun. Karena Yesus itu hidup. Dia hidup dan dia akan memberikan hikmat kepada kita ketika kita berada di dalam situasi yang darurat. Kalau memang sudah selesai tugas kita di bumi ini, saudara, seperti Tuhan Yesus sudah selesai melakukan misinya, yaitu untuk
menyelamatkan manusia, sudah siap dia mengajar semua murid-muridnya, sudah selesai semua tugasnya. Apa yang dilakukannya? Dia menyerahkan nyawanya. Itu tidak apa-apa. Makanya ketika dia ditangkap itu, di hari terakhir itu dia berikan. Dia tidak melakukan, dia tidak hilang. Dia menghadapinya. Demikian juga berlaku bagi kita. Kalau masih kita diperlukan di dalam dunia ini, mari kita menjaga bait Allah itu dengan sekuat tenaga. Seperti kata firman itu, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Tetapi kalau sudah selesai tugas kita, kita serahkan nyawa kita kepada Tuhan. Tidak masalah. Demikian saudara yang kekasih, marilah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dan mari kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Tidak putus seperti pokok dan ranting. Kita lihat ada pokok itu, ada ranting saudara. Itu tidak terpisah. Sehingga ada hubungan terus-menerus. Jadi apapun keputusan yang kita lakukan dalam hidup kita, itu adalah keputusan yang berasal dari Tuhan. Demikian saudara yang kekasih, firman Tuhan ini, semoga Tuhan memberikan kepada kita hikmat. Memberikan kepada kita damai sejahteranya. Sehingga kita tetap tenang di dalam perlindungannya. Demikian saudara, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Salam.